mendengar yang tadi Anda sampaikan, memang potensi kenaikan di bulan suci Ramadan ini akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu apakah Anda punya proyeksi berapa angka inflasi yang mungkin akan bisa kita lihat di sepanjang bulan Ramadan dan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri? Dan strategi apa ya yang mungkin bisa disiapkan oleh pemerintah untuk bisa mengantisipasi kenaikan yang cukup signifikan dan juga menjaga daya beli masyarakat? Ya, baik Mbak Anita. Jadi kalau kita lihat kemarin inflasi di bulan Februari itu kan sebesar 0,37% ya. Mayoritas memang seperti yang sudah diproyeksikan. Waktu itu proyeksi kami di 0,38% karena kami melihat bahwa kenaikan harga pangan terutama beras yang cukup tinggi. Nah, kalau kita lihat secara historis bagaimana pola month on month inflation di sepanjang bulan puasa dan Ramadan, kami sudah melihat datanya. Jadi kalau sepanjang bulan 2 minggu sebelum Lebaran, ya itu rata-rata inflasi di kisaran 0,95%. Itu periode antara 2010 sampai dengan 2019. Jadi ada perubahan 1 bulan dibandingkan dengan 1 bulan sebelumnya, dengan inflasi sebelumnya itu harus 0,36 percentage point. Nah, sementara kalau di tahun 2022 yang lalu itu sebesar 0,93% month on month. 2023 yang kemarin relatif rendah 0,3% month on month. Sementara kalau kita lihat 2022-nya itu perubahan sekitar 0,3 percentage month on month ya dibandingkan dengan periode bulan sebelumnya. Nah, dari data yang secara historis tadi tentu saja kita sudah bisa memprediksikan bahwa memang kemungkinan besar inflasi bulanannya itu akan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi di bulan Februari yang lalu yang sebesar 0,37%. Kalau kami melihat memang ada potensi kemudian ke atas 0,37 ya, jadi antara 0,4 sampai dengan 0,6 itu baru hitungan dalam beberapa minggu terakhir ini gitu ya dengan data yang ada. Nah, ada kemungkinan juga memang bisa lebih tinggi dibandingkan dengan data awal kami ini. Nah, kemudian bagaimana kita mengantisipasi inflasi supaya tidak terlalu tinggi kembali? Ya tentu saja ini masalah supply dan demand. Persoalannya memang kalau dari sisi domestik ini adalah siklus ya. Jadi kalau kita lihat ya satu-satunya cara kemudian adalah bagaimana kemudian menambah produksinya. Ya, produksi tentu saja dengan supply, bisa juga kemudian impor yang sudah dilakukan sebelumnya, kemudian bisa dikeluarkan untuk menurunkan tensi dari permintaan pangan itu sendiri maksud saya. Nah, kemudian untuk menjaga daya beli masyarakat, ya tentu saja ada dua yang sebenarnya kebijakannya sudah dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan kemarin menaikkan gaji PNS dan juga adanya bansos ya. Ini juga untuk menolong dari kenaikan harga pangan yang ada. Namun kalau kita bicara bahwa yang terkena dampak dari kenaikan harga pangan ini bukan cuma di kelas bawah yang memang masih terbantu karena bansos, tapi kelas menengah, ya tentu saja kita bicara program yang kemudian akan relatif lebih long lasting, yaitu adalah penciptaan lapangan pekerjaan, terutama kalau kita lihat dari data terakhir adalah dengan bagaimana mendorong alokasi belanja kemudian untuk sektor untuk peningkatan belanja pemerintah untuk di sektor infrastruktur ya, misalnya untuk teman-teman yang tadinya berhenti bekerja kemudian bisa bekerja di sektor-sektor yang dibantu oleh pemerintah misalnya dengan dukungan tadi, bukan cuma bansos, jadi subsidi juga atau akselerasi belanja untuk yang infrastruktur related. Jadi ini persis seperti yang terjadi di tahun 2008 yang lalu. Jadi ada social safety net yang kemudian untuk membantu teman-teman yang bukan cuma kelas bawah, tetapi juga kelas menengah untuk dapat bekerja kembali. Saya rasa itu, Mbak. Baik, kita beralih ke Pak Adi. Dari pengusaha, Pak Adi, ekspektasi apa yang paling diharapkan dari pemerintah untuk bisa mengantisipasi lonjakan inflasi di bulan suci Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri ini? Oke, maaf. Pertama tentunya kami berharap pemerintah memberikan kelancaran di dalam logistik bahan pangan. Ini sangat penting sekali ya, harus dijaga agar biaya bisa sedikit ditekan, lebih murah ya, sehingga bisa lebih terjangkau oleh konsumen. Kemudian yang kedua tentunya kami sangat berharap bahwa kelas menengah ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah terkait dengan daya beli
Dan terutama tadi saya sepakat dengan Pak Andri bagaimana kondisi kondusif untuk industri menciptakan lapangan pekerjaan dan juga kelas menengah ini bisa meng-create pekerjaan-pekerjaan baru yang bisa menghasilkan income atau mengenerate income bagi diri sendiri. Ini sangat penting. Entah itu melalui pendidikan, entah itu melalui fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Ini harus didorong terus sehingga kelas-kelas startup ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana pemerintah harus memikirkan harga pangan ini bisa ditekan lebih rendah lagi dengan kenaikan terutama dari pangan pokok seperti beras ini yang menjadi kewenangan pemerintah perlu diatur lebih lanjut sehingga bisa menimbulkan daya beli masyarakat yang lebih baik lagi. Dari sisi pelaku usaha industri makanan minuman tentunya kita terus berupaya untuk menjaga harga tetap stabil sehingga tidak menjadi beban bagi konsumen. Ini yang kita terus lakukan supaya bisa terus mendorong pertumbuhan dari industri makanan dan minuman itu sendiri. Baik, di tengah kenaikan harga bahan pangan, seperti apa saat ini kemampuan pengusaha untuk tetap melakukan ekspansi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru? Saya kira kita terus berekspansi. Tahun lalu realisasi investasi PMDN juga meningkat meskipun PMA agak sedikit menurun. Tapi saya yakin setelah selesainya pemilu ini PMA akan masuk lebih besar lagi, apalagi banyak program-program pemerintah yang bisa disinergikan, entah itu di industri dairy atau susu, industri-industri makanan lainnya yang penunjang untuk program-program pemerintah seperti makan siang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa mendorong investasi masuk lebih banyak lagi. Dan yang saya berharap, yang sangat berharap adalah kemudahan usaha ini harus dijaga oleh pemerintah. Kalau kita lihat kemudahan usaha kita masih kalah jauh dibandingkan beberapa negara ASEAN. Ini kita berharap pemerintah bisa terus memperbaiki meskipun sudah ada program OSS dan lain sebagainya, tapi kelihatannya hambatan-hambatan masih cukup banyak. Ini yang kita harus waspadai agar investor semakin nyaman masuk ke Indonesia. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Andri, kita butuh investor asing, selain investor dalam negeri juga, supaya pertumbuhan di atas 5% ini bisa dicapai. Kalau tidak, kita akan sulit dengan hanya mengandalkan household consumption, investasi dalam negeri saja, seperti itu. Baik, apakah efek gejolak ekonomi dan geopolitik global ini masih cukup mengkhawatirkan bagi para pengusaha di industri Mamin? Sangat mengkhawatirkan pertumbuhan ekspor kita untuk pangan olahan saja memang masih meningkat ya sekitar 1% tahun lalu dan dari data Januari kemarin juga masih ada peningkatan sekitar 1%. Tapi peningkatan ini sangat kecil sekali dibandingkan kondisi normal. Biasanya kita bisa tumbuh di sekitar 8-10%, tapi ini hanya sekitar 1%. Ini menunjukkan bahwa beberapa negara permintaannya sedikit menurun, meskipun sebetulnya potensi cukup banyak ya karena sebetulnya kebutuhan pangan dunia itu masih cukup besar, tapi karena ada gangguan-gangguan logistik ya, terutama di daerah-daerah yang harus melewati terusan Suez dan lain sebagainya, ini biaya logistiknya masih sangat mahal dan butuh waktu lebih lama. Ini menghambat permintaan global.